Halo semua, perkenalkan nama saya Christopher Jovison dari Binus University dan hari ini saya akan menjelaskan tentang hutan dan upaya pelestariannya. Oke, sebelumnya saya mau perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Christopher Jovison dari jurusan Computer Science Master Track dari Binus University. Oke, mari kita mulai. Oke, pertama pengertian hutan. Hutan sendiri adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati dan non-hayati. Nah, hutan sendiri didominasi dengan pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Fungsi hutan bisa dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah mencegah erosi dan tanah longsor, dan 2, menyimpan, mengatur, dan menjaga persediaan dan keseimbangan air di musim hujan dan musim kemarau. 3. Menyuburkan tanah karena daun-daun yang gugur akan terurai menjadi tanah humus. 4. Sebagai sumber ekonomi. 5. Sebagai sumber plasma duttfah keanekaragaman ekosistem di hutan, memungkinkan untuk berkembangnya keanekaragaman hayati genetika. Dan 6. Untuk mengurangi polusi, untuk pencemaran udara, karena seperti yang kita tahu, tumbuhan mampu menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Oke, untuk upaya melestarikan hutan ada 4. Yang pertama adalah melakukan penebangan secara konservatif. 2. Menerapkan sistem tebang dan tanam. 3. Menerapkan sistem tebang pilih, dan yang terakhir adalah melakukan reboisasi. Oke, berikutnya saya akan membahas tentang hutan-hutan yang ada di Indonesia. Oke, Indonesia sendiri memiliki hamparan hutan yang luas, dengan luas hutan Indonesia sebesar 99,6 juta hektar, atau sekitar 52,3% dari total luas wilayah Indonesia. Selain dari luasan, hutan Indonesia juga menyimpan berbagai kekayaan hayati, yaitu berbagai flora, fauna, endemik dari Indonesia. Namun, hijaunya alam Indonesia semakin hari semakin menyusut akibat pemanfaatan hutan yang tidak terkendali. Laju deforestasi hutan Indonesia mencapai 610.375,92 hektar per tahun 2011. Dan tercatat sebagai 3 yang terbesar di dunia. Dan ini untuk grafik produksi kayu di Indonesia. Karena hutan yang mulai menipis, produksi kayu makin hari semakin sedikit. Oke, karena itu sangat penting untuk melestarikan hutan, karena hutan sendiri memiliki banyak sumber daya alam. Nah, sekarang saya akan menjelaskan beberapa sumber daya alam yang ada di hutan dan bagaimana cara untuk melestarikannya. Oke, yang pertama adalah sumber daya kayu. Nah, Pulau Kalimantan sendiri adalah penyumbang hasil hutan yang paling besar. Jadi di Kalimantan hasil hutan, produksi hasil hutan utama yang dihasilkan adalah kayu bulat. Kayu bulat ini itu apa? Kayu bulat adalah semua kayu bulat yang ditebang atau dipanen yang bisa dijadikan sebagai bahan baku produksi untuk pengolahan kayu hulu. Oke. Kalimantan yang mempunyai kayu yang sangat kuat sering dipakai sebagai bahan bangunan. Nah, yaitu kayu ulin, biasa juga disebut ironwood. Masyarakat Kalimantan yang tinggal di rawa-rawa pada zaman dahulu memakai kayu ulin menjadi sarana untuk perumahan. Jadi sebelum ada semen, sebelum ada batu bata, nah masyarakat itu menggunakan kayu ulin sebagai tembok, sebagai pintu, dan seterusnya. Selain daripada itu, pohon jati juga menjadi sumber ekonomi utama masyarakat sekitar hutan. Nah, karena pohon ini mempunyai mutu yang sangat tinggi. Selama ini, Kabupaten Blora dikenali sebagai daerah penghasil kayu jati yang terbaik, bukan cuma di Indonesia tetapi di dunia. Selain kualitasnya yang bagus, produksi kayu jati di Kabupaten Blora juga cukup banyak, jadi bisa memenuhi demand di pasar.
Nah, ini untuk cara melestarikannya. Nah, di hutan itu sebenarnya tidak hanya ada kayu sebagai sumber dayanya. Juga terdapat perdagangan hasil hutan lain, seperti rotan, getah, tumbuhan obat, dan bambu, yang secara umum ini kita kenal dengan hasil hutan non-kayu. Nah, ini hasil hutan non-kayu ini sebenarnya sangat berpotensi sebagai komoditas kehutanan. Nah, selain daripada kayu doang. Nah, hasil hutan non-kayu jika dimanfaatkan dengan baik dapat dikatakan menyelamatkan eksploitasi terhadap hutan. Nah, karena potensi ini cukup tinggi, bisa menggantikan kebutuhan kayu yang ada. Nah, ini untuk potensi SDA non-kayu ada contoh 3 ini. Yang pertama adalah sagu, yang kedua adalah rotan, dan ketiga adalah nipah. Nah, ini untuk referensi yang saya pakai untuk presentasi ini. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya. Semoga bermanfaat.